Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Syari Aisyah dengan NIM 09011182328020 akan mempresentasikan aplikasi pemantau pola tidur mahasiswa berbasis Python sebagai remedial UAS praktikum pemrograman komputer. Deskripsi aplikasi ini yaitu aplikasi pemantau pola tidur mahasiswa yang merupakan program berbasis Python yang digunakan untuk membantu mahasiswa mengetahui kualitas pola tidur hariannya. Program ini bekerja dengan cara menerima input jam tidur dan jam bangun, kemudian menghitung total durasi tidur secara otomatis. Setelah itu, aplikasi akan memberikan keterangan apakah mahasiswa mengalami kurang tidur, tidur cukup, atau tidur berlebihan berdasarkan jumlah jam tidurnya. Kategori tidur yang saya gunakan pada aplikasi ini saya lansir dari Kemenkes, yaitu kurang dari 7 jam dikategorikan sebagai kurang tidur, 7-8 jam dikategorikan tidur cukup, dan lebih dari 8 jam dikategorikan sebagai tidur berlebihan. Selain itu, selain melakukan pemantauan, aplikasi juga dapat menyimpan data ke file, membaca kembali data yang telah disimpan, menghitung rata-rata tidur, dan menampilkan statistik tidur mahasiswa. Oke, kemudian yang pertama yaitu kelas mahasiswa. Pada bagian ini dibuat kelas mahasiswa sebagai kelas induk atau parent class. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data dasar mahasiswa berupa nama dan jurusan. Metode underscore underscore init underscore underscore berfungsi untuk menerima nilai atribut ketika objek dibuat. Selain itu, terdapat metode info yang digunakan untuk menampilkan identitas mahasiswa dalam bentuk teks. Kemudian kelas pemantau tidur. Pada bagian ini, kelas turunan dari kelas mahasiswa yang menggunakan konsep inheritance. Fungsi super dan juga init underscore underscore init underscore underscore digunakan untuk mengambil atribut dari kelas induk sehingga tidak perlu menulis ulang atribut nama dan jurusan. Kelas ini menambahkan atribut baru berupa jam tidur dan jam bangun mahasiswa. Dengan inheritance, program menjadi lebih struktur dan mudah dikembangkan. Konsep yang digunakan yaitu inheritance, OOP, dan constructor. Kemudian, menghitung total tidur. Pada bagian ini, digunakan untuk menghitung total jam tidur mahasiswa, berdasarkan jam tidur, jam bangun, dan juga yang dimasukkan pengguna. Jika jam bangun lebih kecil dari jam tidur, maka program menganggap tidur melewati tengah malam, sehingga menggunakan perhitungan khusus. Sedangkan jika jam bangun lebih besar, maka program langsung menghitung selisih waktu tidur. Proses ini dilakukan agar hasil total tidur menjadi akurat. Konsep yang digunakan yaitu pemilihan if-else dan juga operasi matematika. Kemudian, overriding method. Pada bagian ini, metode info dari kelas induk di-override pada kelas turunan. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi mahasiswa beserta data pola tidurnya secara lengkap. Informasi yang ditampilkan meliputi jam tidur, jam bangun, total tidur, dan status tidur mahasiswa. Overriding dilakukan agar metode memiliki fungsi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan aplikasi. Kemudian, menentukan status tidur. Pada bagian ini digunakan untuk menentukan kategori tidur mahasiswa berdasarkan total jam tidur yang diperoleh. Jika total tidur kurang dari 7 jam, maka mahasiswa dikategorikan kurang tidur. Jika total tidur berada pada rentang 7-8 jam, maka dikategorikan tidur cukup. Dan juga jika lebih dari 8 jam, maka dikategorikan tidur berlebihan. Kemudian, list penyimpanan data. Digunakan untuk menyimpan seluruh data mahasiswa yang telah diinputkan ke dalam program. Setiap data mahasiswa akan dimasukkan ke dalam list, sehingga data dapat digunakan kembali untuk ditampilkan, dihitung rata-ratanya, maupun disimpan ke file. Penggunaan list membantu program dalam mengelola banyak data sekaligus. Dengan demikian, pengolahan data menjadi lebih mudah dan terorganisir. Konsep yang digunakan yaitu list dan struktur data. Kemudian, input data. Pada bagian ini digunakan untuk menerima input data dari pengguna berupa nama mahasiswa, jurusan, jam tidur, dan jam bangun. Program menggunakan try except untuk mengatasi kesalahan input apabila pengguna memasukkan selain angka pada jam tidur atau jam bangun. Dengan adanya exception handling,
Program dapat berjalan lebih aman tanpa langsung mengalami error input yang berhasil dimasukkan kemudian diproses ke tahap berikutnya. Konsep yang digunakan yaitu fungsi, kemudian input, kemudian exception atau try except. Kemudian output hasil pemantauan. Pada bagian ini, program menampilkan hasil pemantauan tidur setelah pengguna selesai memasukkan data. Informasi yang ditampilkan meliputi nama mahasiswa, jurusan, jam tidur, jam bangun, total jam tidur, dan status tidur. Hasil tersebut membantu pengguna mengetahui kondisi pola tidur secara langsung. Output dibuat agar informasi mudah dipahami oleh pengguna. Konsep yang digunakan yaitu output, fungsi, dan objek atribut. Kemudian, menampilkan data. Bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan di dalam list. Program menggunakan perulangan for untuk membaca data satu persatu. Fungsi enumerate digunakan agar setiap data memiliki nomor urut sehingga tampilan menjadi lebih rapi. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat seluruh data yang pernah dimasukkan. Konsep yang digunakan yaitu perulangan for, list, dan juga fungsi. Kemudian, rata-rata tidur. Bagian ini digunakan untuk menghitung rata-rata jam tidur seluruh mahasiswa yang tersimpan di dalam list. Program akan menjumlahkan seluruh total jam tidur menggunakan perulangan. Kemudian baginya dengan jumlah data mahasiswa. Hasil rata-rata digunakan untuk mengetahui gambaran umum pola tidur mahasiswa. Perhitungan dilakukan secara otomatis oleh program. Konsep yang digunakan yaitu perulangan for, operasi matematika, dan fungsi. Kemudian, simpan file. Bagian ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file teks. Program membuka file dengan mode write atau W, lalu menyimpan seluruh data menggunakan fungsi write. Penyimpanan file bertujuan agar data tidak hilang ketika program ditutup. Dengan demikian, data dapat digunakan kembali pada penggunaan berikutnya. Konsep yang digunakan yaitu file I/O dan juga fungsi file. Kemudian, membaca file. Pada bagian ini digunakan untuk membaca data yang telah tersimpan pada file teks. Program akan menampilkan isi file ke layar menggunakan perulangan. Selain itu, digunakan try except untuk mengatasi kondisi ketika file belum tersedia, sehingga program tidak mengalami error. Fitur ini memudahkan pengguna untuk melihat kembali data yang telah disimpan sebelumnya. Konsep yang digunakan yaitu file I/O, exception, dan juga perulangan. Kemudian, dictionary dan tuple. Bagian ini digunakan untuk membuat statistik jumlah mahasiswa berdasarkan kategori tidurnya. Dictionary digunakan untuk menyimpan jumlah kategori seperti kurang tidur, tidur cukup, dan tidur berlebihan. Soal itu, hasil statistik diubah menjadi tuple agar dapat ditampilkan dengan lebih terstruktur. Penggunaan dictionary dan tuple membuat program dapat membuat program membantu penggunaan dictionary dan tuple membantu di program dalam mengelola data statistik. Konsep yang digunakan yaitu dictionary, tuple, dan struktur data. Kemudian menu program. Bagian ini merupakan menu utama aplikasi yang digunakan untuk menjalankan seluruh fitur program. Program menggunakan perulangan while agar menu terus muncul sampai pengguna milik keluar. Selain itu digunakan pemilihan if, elif, dan else untuk menentukan fitur yang akan dijalankan sesuai pilihan pengguna. Dengan adanya menu utama, aplikasi menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan. Konsep yang digunakan yaitu while, perulangan while, pemilihan if, elif, atau else, dan juga fungsi. Baiklah, ini saya akan coba merankan, klik run untuk aplikasi ini.
Yang pertama, saya akan mencoba untuk menambah data. Data pertama, saya menggunakan nama saya sendiri sebagai contoh. Ada nama jurusan, jam tidurnya jam 10 malam, dan jam bangun jam 5 pagi. Total jam tidurnya 7 jam, dan keterangan tidurnya tidur cukup. Kemudian saya akan menambah data lagi. Untuk data yang kedua masih menggunakan nama saya dengan jam tidurnya jam 11 malam, bangun jam 4 subuh, kemudian total jam tidurnya yaitu 5 jam dengan kategori keterangan tidur kurang tidur. Kemudian saya akan mencoba nambah data lagi dan yang data ketiga ini masih menggunakan nama saya dengan jam tidur yang 9 malam, jam bangun jam 6 pagi, dan total jam tidurnya 9 jam dengan keterangan tidur berlebihan. Kemudian saya akan mengklik tampilkan data, keluar tercatat semua data-data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kemudian rata-rata tidur, rata-rata tidur mahasiswa 7 jam. Kemudian simpan ke file, kemudian baca file, kemudian statistik tidur, kurang tidurnya satu kali, tidur cukupnya satu kali, dan tidur berlebihannya satu kali. Dan juga keluar. Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.